Juventus pastikan Ronaldo akan bertahan. Selain itu, PSM Makassar berhasil mengalahkan Persija Jakarta. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. PSM Makassar berhasil meraih poin penuh setelah kalahkan tim bertabur bintang Persija Jakarta. Pada laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang itu, skuad Juku Eja unggul dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak oleh Patrice Wanggai pada menit ke-46. Saat itu, Wanggai melakukan tendangan balik badan yang mengarah ke bagian kiri gawang. Sedangkan gol kedua dilesakkan oleh Yakob Sayuri pada menit 68. Dua gol tersebut menjadikan PSM sebagai pemimpin klasemen grup B dengan perolehan 3 poin. Wijnaldum dipastikan akan berseragam Barcelona di musim depan, tetapi kabar ini belum dikonfirmasi ke Liverpool. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, belum menerima kabar terkait transfer Wijnaldum yang gak terduga. Perjanjian prakontrak Wijnaldum dan Barcelona adalah berita baru bagi skuad The Reds. Kontraknya di Liverpool yang berakhir jadi alasan Wijnaldum untuk menandatangani kontrak baru di Barcelona. Di Blaugrana, Wijnaldum akan bereuni dengan Ronald Koeman yang jadi pelatihnya di timnas Belanda. Rumor hengkangnya Cristiano Ronaldo semakin menguat, tetapi Juventus memastikan hal itu nggak akan terjadi. Direktur pelaksana Juventus, Fabio Paratici, memastikan klubnya nggak berniat membiarkan Ronaldo pergi di jendela transfer musim panas mendatang. Ronaldo sendiri masih terikat kontrak di Juventus Arena sampai tahun 2022 mendatang sejak didatangkan dari Real Madrid tahun 2018 silam. Menurut Paratici, Juventus berupaya mempertahankan peraih 5 penghargaan Ballon d'Or tersebut. Apalagi performa Ronaldo yang masih gacor dan masih dibutuhkan. Gagal di percobaan pertama, PSG berusaha lagi untuk mendatangkan Dele Alli dari Tottenham Hotspur. Sebelumnya, PSG gagal dapatkan tanda tangan Dele Alli pada bursa transfer bulan Januari lalu. Tetapi Les Parisiens gak menyerah dan akan mencoba untuk mendatangkannya lagi. Selain Dele Alli, tim ibu kota Perancis ini juga mengincar Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Keduanya jadi target utama PSG untuk mengisi lini tengah. PSG juga harus milih salah satu dari mereka untuk didatangkan ke Parc des Princes di musim depan. Erling Haaland akan hengkang dari Borussia Dortmund jika ia gagal dalam kualifikasi Liga Champions di musim depan. Haaland sudah memberitahu agennya untuk pergi dari Borussia Dortmund di musim panas ini. Hal ini akan terwujud jika di Borussia gagal lolos kualifikasi Liga Champions musim depan. Dortmund kini menempati posisi 5 klasemen Bundesliga di bawah Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, RB Leipzig, dan pemuncak klasemen Bayern München. Selain itu, Dortmund juga berada di perempat final Liga Champions. Jika gagal total, kemungkinan Haaland untuk pergi dari Signal Iduna Park semakin besar. Kylian Mbappe menjelma menjadi Usain Bolt saat berlari cepat dan mencetak gol dengan sensasional. Kylian Mbappe cetak gol melalui serangan balik cepat melawan Olympique Lyon. Gol tersebut tercipta dengan kecepatan Mbappe di atas lapangan yang luar biasa. Mendapat umpan dari Marco Verratti, Mbappe langsung tancap gas dan berhasil melewati pemain lawannya satu per satu. Pada akhirnya, Mbappe menghadapi situasi one by one dengan sang kiper Anthony Lopez. Dengan tenang, Mbappe melepaskan tembakan dan berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Sebelumnya, Mbappe sudah mencetak gol pertamanya pada menit 15 pertandingan. Dua gol tersebut menggenapkan torehan gol Mbappe di Ligue 1 menjadi 100 gol. Selain itu, PSG berada di puncak klasemen Liga. Mbappe gets the first goal. Arsenal berkesempatan mendatangkan Philippe Coutinho dari Barcelona seandainya dijual murah. The Gunners dikabarkan sedang mencari gelandang serang di musim panas ini. Sebelum itu, mereka juga harus memastikan masa depan Martin Odegaard yang dipinjamkan dari Real Madrid. Express Sport melaporkan jika Arsenal bisa mendapat Coutinho dengan harga murah. Hal ini bisa jadi pertimbangan Barcelona mengingat mereka cukup kesulitan untuk menjual Coutinho.
Apalagi Presiden baru Barcelona, Joan Laporta, juga berencana untuk menjual Coutinho ke klub lain. Fans Juventus menuntut pemecatan sang pelatih terkait kekalahan dalam laga kandang melawan Benevento. Fans Juventus nggak bisa menahan kekesalannya setelah Bianconeri ditekuk dengan skor 0-1 oleh Benevento di kandang kecintaan mereka, Juventus Arena. Kekalahan tersebut membuat fans meradang dan meminta Juventus untuk memecat Andrea Pirlo. Para fans tersebut meluapkan kekesalannya di media sosial dan mendesak Bianconeri untuk mendepak pelatih yang dulu jadi pemain terbaik mereka. Arsenal berhasil bangkit dari ketertinggalan 3 gol West Ham. Hal itu berkat penampilan luar biasa dari Martin Odegaard. Mikel Arteta memuji penampilan Odegaard pada laga melawan West Ham. Saat itu, The Gunner berhasil bangkit setelah tertinggal 3 gol lebih dulu. Odegaard menunjukkan kualitasnya setelah membantu Arsenal comeback di Stadion London dan berhasil meraih hasil imbang. Hal tersebut juga mendapat apresiasi besar dari Arteta. Penampilan Odegaard terus meningkat sejak merapat ke Arsenal. Pemain asal Norwegia tersebut seakan jadi secercah harapan setelah mereka terpuruk di putaran pertama. Netizen kembali ramaikan hashtag #OleOut di Twitter. Hal itu setelah meraih hasil buruk dan tersingkir dari Piala FA. Manchester United kembali hadapi krisis kepercayaan setelah tagar #OleOut kembali jadi trending di Twitter. Tagar tersebut dibangkitkan lagi setelah The Red Devil dikalahkan Leicester City di Piala FA kemarin. Netizen menilai kalau menurunnya performa Manchester United merupakan kesalahan dari kepelatihan Ole. Setelah tersingkir dari Piala FA, citra Ole bisa lebih baik jika Setan Merah tampil mengesankan di sisa pertandingan Liga Premier yang ada. Pada laga kemenangan atas Real Sociedad kemarin, Sergio Dest seakan menjelma menjadi Daniel Alves. Barcelona berhasil meraih kemenangan besar atas Real Sociedad di Stadion Anoeta kemarin. Pada laga tersebut, Sergio Dest seakan jadi MVP. Saat itu, Dest tampil luar biasa setelah dipasang sebagai posisi bek sayap kanan dalam skema 3-4-2-1. Pemain asal Amerika Serikat ini berhasil cetak 2 gol untuk Barcelona. Setelah laga tersebut, Dest dibanjiri oleh pujian dari netizen. Banyak yang menyamakan Dest dengan Dani Alves, bek sayap kanan terbaik yang pernah dimiliki Barcelona. Zinedine Zidane akan tetap menduduki kursi kepelatihan Real Madrid di musim depan. Zinedine Zidane gak berniat meninggalkan posisinya di Real Madrid. Pelatih asal Prancis tersebut akan tetap melatih El Real sampai kontraknya habis di musim depan. Real Madrid akan melakukan diskusi dengan Zidane mengenai rencana perpanjangan kontrak pada akhir musim ini. Sampai sekarang, El Real menempati peringkat 3 klasemen La Liga selisih 6 poin dari Atletico Madrid di peringkat pertama. Dele Alli mencari cinta lewat aplikasi Kencan. Hal ini dilakukannya untuk move on dari Ruby Mai. Bintang Tottenham Hotspur, Dele Alli sedang mencari pasangan di aplikasi Kencan Selebriti Raya. Hal ini dilakukan Dele Alli setelah hubungannya dengan Ruby Mai kandas beberapa waktu yang lalu. Dele Alli terpampang di aplikasi tersebut dengan setelan biru rapi yang ia pakai saat pemotretan majalah. Dele Alli jadi pemain top pertama yang mencari pasangan melalui aplikasi Kencan. Mono Burgos berkata, suatu hari nanti Lionel Messi akan kembali ke klub masa kecilnya. Mono Burgos percaya Lionel Messi masih bisa bermain untuk Newell's Old Boys, klub yang Messi perkuat selama 5 tahun saat masih muda. Messi dinilai bisa memberikan yang terbaik untuk mantan klubnya tersebut. Apalagi Diego Maradona juga pernah bermain di sana. Di sisi lain, Messi juga ingin bermain di divisi Primera Liga Argentina. Beredar kabar Mohamed Salah akan hengkang dari Anfield. Untuk menggantikannya, The Reds berencana mendatangkan Marco Asensio. Liverpool berencana mendatangkan Marco Asensio sebagai pengganti ideal Mohamed Salah. Di musim ini, Asensio sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain sayap yang bisa diandalkan.
Selain punya skill yang mumpuni, Asensio juga punya mental juara. Dia sudah memenangkan trofi La Liga dan Liga Champions bersama Real Madrid. Hal inilah yang ingin ditanamkan Jurgen Klopp kepada skuad asuhannya. Di La Liga musim ini, Asensio sudah bermain sebanyak 25 laga sebagai pemain pelapis. Dalam catatan tersebut, Asensio berhasil cetak 3 gol dan 2 assist. Borussia Dortmund dilaporkan sudah memasang harga untuk bomber mudanya Erling Haaland. Erling Haaland menjalani musim yang luar biasa sejak merapat ke Borussia Dortmund. Haaland juga jadi pusat perhatian sejumlah klub raksasa di jajaran papan atas Eropa. Klub yang paling terdepan dalam upaya mendatangkan Haaland adalah Real Madrid. Klub berjuluk El Real itu melihat Haaland sebagai penerus Cristiano Ronaldo. Dengan begitu, Real Madrid berencana mendatangkan Haaland pada musim panas mendatang. Tetapi di Borussen gak akan melepas Haaland dengan harga kurang dari 150 juta euro. Bayangkara Solo FC berhasil mengawali Piala Menpora 2021 dengan kemenangan. Mereka berhasil menekuk Borneo FC dengan skor 1-0. Menjalani pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang, Bayangkara Solo FC berhasil kalahkan Borneo FC dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dalam laga tersebut dicetak oleh Alsan Sanda pada menit ketiga pertandingan. Gol tersebut berawal dari aksi Andik Firmansyah yang meloloskan diri dari kawalan pemain Borneo FC. Berhasil menerobos jantung pertahanan Borneo FC, Andik melepaskan tembakan ke gawang Gianluca Pandeinu. Tembakan tersebut berhasil ditepis tetapi muntahan bola langsung disambar oleh Alsan Sanda dan gol. Kemenangan tersebut menempatkan Bayangkara Solo FC di puncak grup B dengan perolehan 3 poin. Berita terakhir, Madura United akan menghadapi PSS Sleman. Tim Lang Jawa akan tampil maksimal apalagi ia baru dihuni beberapa pemain baru. Pertandingan Madura United versus PSS Sleman grup C akan diselenggarakan pukul 15.15 waktu Indonesia Barat di Stadion Sijalak Harupat, Bandung sore nanti. Pertandingan ini jadi ajang untuk kekuatan bagi skuad baru tim Elang Jawa. Meskipun hanya bersifat turnamen, PSS diprediksi bakal tampil maksimal demi membuktikan kualitasnya. Sementara Madura United masih mengandalkan sejumlah pemain penting, termasuk duet Beto Gonçalves dan Bruno Lopez yang bisa membahayakan pertahanan tim Elang Jawa.